Halo sedulur Jogja, hari ini saya sedang berada di kantor wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta dan nantinya kita akan bertemu dengan Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan tanya-tanya dan ngobrol seputar pertanahan. Untuk itu, yuk ikutin kegiatan kita hari ini. Podcast Polda Jogja. Ya, selamat pagi sedulur Jogja. Bertemu lagi bersama saya Bribda Harlisa Dinda dalam acara Polkes Polisi Punya Podcast. Sebelum itu jangan lupa dulu untuk follow akun media sosialnya @polda_jogja dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta subscribe channel YouTube Polda Jogja biar teman-teman gak ketinggalan nih berita-berita terkini dari kita. Ya. Sedulur Jogja, saat ini telah hadir bersama kita Kepala Kanwil BPN DIY, yaitu Bapak Doni Erwan Brilianto. Betul nggak Pak? Yeah, betul. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan tanya banyak hal nih seputar pertanahan kepada beliau. Namun sebelum itu, jangan lupa kita tanya kabarnya dulu nih dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Baik, selamat pagi, Pagi. Pak. Oke, ini panggilnya Bapak Doni ya? Iya. Selamat pagi Pak Doni. Pagi Mbak Dinda. Gimana kabarnya Pak? Baik Mbak Dinda. Baik, sehat ya Pak, luar biasa. Sehat. Iya. Mungkin tak kenal tak sayang nih Pak. Mungkin kita bisa perkenalan dulu nih sama sedulur Jogja yang ada di rumah nih. Pak Doni, monggo. Oke, nama saya Doni Erwan Brilianto. Jadi semenjak di bulan Februari saya bertugas di Kanwil BPN DIY. Dan sebelumnya saya di Biro Perencanaan dan Kerjasama di Kementerian ATR BPN. Dan sebelumnya lagi saya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Survei, Pemetaan, Pertanahan, dan Ruang. Itu juga di Kementerian. Jadi dua-duanya tahun 2019 sampai 2025 ini di Kementerian dan sekarang tugas di Kanwil di daerah di Kanwil BPN Jogja ini. Oke, berarti menjabat sebagai Kepala Kanwil Kantor Wilayah BPN. BPN DIY baru bulan April kemarin ya Pak ya? Bulan Februari. Oh, Februari kemarin. Jadi sudah bulan Februari untuk tahun ini ya Pak? Tahun ini. Oke. Pak, mungkin bisa dijelaskan nih sebenarnya fungsi atau peran ATR atau BPN DIY itu apa aja sih Pak? Jadi sebetulnya ya kalau untuk di kami ini kanwilnya itu masih namanya BPN. Bukan pakai ATR gitu loh. Jadi karena kewenangan dari tata ruang itu masih di Pemda sebetulnya. Jadi kayak rencana tata ruang itu kan pakainya Perda bukan dari Permen ya. Jadi kita memang di Kanwil BPN ini hanya di pertanahan saja, bukan di tata ruangnya. Kalau tata ruang ini hanya sebagai membantu Pemda untuk di Kanwil maupun di kantor tanahan. Jadi sebutan kami di kabupaten atau kota itu kantor tanahan, bukan kantor pertanahan dan tata ruang enggak. Jadi tetap kantor tanahan. Nah ini mungkin ada perbedaan kenapa nggak sampai ke daerah karena memang tugas tata ruang itu masih menjadi kewenangan dan tusi dari pemerintah daerah setempat. Jadi untuk di provinsi juga ada rencana tata ruang provinsi, kemudian di daerah juga ada rencana tata ruang kabupaten kota ataupun RDTR namanya, rencana detail tata ruang. Ini yang gitu. Oke Pak, mungkin apa aja sih yang harus diperhatikan nih Pak dalam jual beli tanah? Karena kan jual beli tanah ini mungkin nggak mudah ya Pak, bukan hanya nilai transaksinya nih Pak, tapi legalitas kepemilikannya nih Pak seperti apa? Jadi kita itu kan kalau mau jual beli itu kadang-kadang ya keburu-buru, Mbak. Saya harapkan kalau yang ada transaksi tanah meskipun masih butuh uang ya, maksudnya kan kita harus memang jual beli kan biasanya karena ada kebutuhan ataupun ini yang memang harus diinikan. Nah, tanah ini kan beda dengan barang yang lain lah. Kalau misalnya kayak kendaraan bermotor atau mungkin logam mulia lah sebagai bahan investasi lah. Nah itu kan kalau kita mau lihat itu bisa dicek gitu loh. Nah sama dengan jual beli tanah itu. Jadi kalau jual beli tanah ini kami mengharapkan ya atau mengharuskan lah, mewajibkan lah pembeli maupun penjual itu juga ya ketemu dulu lah. Ketemu dulu. Ketemu dulu. Kalau kita juga jual beli mobil ataupun motor itu kan
ketemu dulu, lihat barangnya seperti lihat tanahnya kan, ke lokasi tanahnya. Dan kemudian kalau kita memang itikadnya, Pak, saya mau beli tanah ini, itu kan juga nanya-nanya lah biasanya ke penjualnya, apakah Bapak dari sini berapa lama, kemudian ini dulu dipakai apa, terus kemudian kalau investasi itu apa yang mau diinvestasikan juga mungkin diobrolkan kan gitu kan. Ini jadi biar apa ya, kalau di ini tuh, kalau dijual beli itu, kalau di sekarang itu kan know your customer itu kan juga tahu juga kan. Jadi apa, penjualnya juga tahu siapa yang beli, kemudian pembelinya juga tahu siapa yang menjual, karena kan nggak setiap orang berhak untuk menjual tanah itu. Nah, itu satu kaitannya itu. Kemudian kedua, jadi kita perlu ada apa, kalau syarat-syaratnya di KUH Perdata itu kan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kan, yang satu adalah apa, kecakapan. Jadi yang jual beli itu memang memiliki kapabilitas maupun ya berhak terhadap itu. Kemudian objeknya jelas. Jadi objeknya tanah ini ukuran berapa, luasnya berapa. Kemudian apa, kecakapan objek, kemudian jual belinya juga halal gitu loh. Jadi jangan sampai, Pak, saya mau beli itu tapi saya mau menipu dulu gitu kan, enggak ini kan apa, enggak aneh gitu. Maksud saya, Pak, saya mau beli apa, mobil Bapak tapi saya nanti bertahap, tapi mobilnya udah saya pakai, kan nggak bisa kan gitu kan. Jadi sama seperti itu. Jadi kalau kita itu belum apa, dilunasi ya jangan dikasih tanda putih haknya. Sesimpel itu aja lah. Jadi kalau kita masih belum di ini kan, ya jangan dikasih sertifikatnya gitu loh. Itu yang harus dijadikan perhatian. Terus kemudian yang terakhir kaitannya dengan kesepakatan, Mbak. Jadi kesepakatannya itu, Pak, jual belinya nanti saya ambil kredit dulu, nanti saya sampaikan ke Bapak, baru kita ke notaris, kan gitu ya ininya ya, baru ke PPAT. Kalau kita kan ini kan namanya pejabat pembuat akta tanah ya, akta jual beli tanah ini khusus hanya dibuat di PPAT memang. Jadi termasuk juga nanti membebankan hak tanggungan juga khusus saja di PPAT-nya di setempat itu. Jadi beberapa peralihan hak itu kita memang mewajibkan ke PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Dengan catatan ya, PPAT-nya ya, dengan adanya PPAT karena mereka juga pejabat negara ya, harusnya juga menerangkan nih, Pak, kalau belum dibayar semua ya jangan dikasih sertifikatnya atau belum tanda tangan AJB-nya gitu-gitu, seperti itu. Bisa disalahgunakan ya, Pak? Iya, model-model seperti itu. Kita makanya ada PPAT itu yang wilayah kerjanya adalah kabupaten, dan biasanya beliau itu adalah notaris. Jadi di samping dia bisa menjelaskan tentang jual belinya, juga dia bisa mengecek tentang data-data tanahnya itu. Itu sih, Mbak, ini yang begini kan. Ya, berarti kalau jual tanah itu intinya jangan buru-buru, harus dicek dulu biar harus jelas dicek dulu, ya, status dan legalitasnya seperti apa. Status maupun saya contohkan kita sendirilah. Kita itu mau beli rumah misalnya di daerah A. Kemudian kita tanya, kenapa sih Bapak kok jual rumah ini? Terus dia bilang, wah itu tetangganya nggak enak ya, kita nggak jadi beli kan? Jadi beli ya. Ya kan. Pertimbangan juga, Pak. Ya, pertimbangan juga kan. Oh, Pak, ternyata di sini banyak banjirnya ya, kita juga nggak jadi beli juga kan. Ngapain tuh, wah saya beli rumah cuma untuk kebanjiran kan, nggak mungkin juga ini. Nah, model-model seperti itu yang mungkin kita itikadnya juga beli rumah itu juga membeli dengan kita mau ninggalin ataupun dengan itikat baik gitu loh, bahwa nanti misalnya, oh saya mau bikin kontrakan di sini, ya kalau kontrakan itu tiba-tiba kebanjiran juga juga kan, nggak laku juga. Buntung gitu loh. juga malah yang itu. Iya, model-model seperti itu ya memang harus ditanyakan ke lingkungan sekitar, karena tanah ini kan tetap, Mbak, luasannya, buminya cuma satu ya. Tapi yang butuh juga banyak. Nah, ini kita dengan regulasi-regulasi yang ada itu bisa menjaga supaya harmonisasi ada di penjual dan pembeli ini. Gitu. Iya. Nah, Pak, misalnya kan kalau jual beli tanah itu kan mungkin ada beberapa nih yang mengalami sengketa misalnya, seperti itu. Nah, itu cara mengatasinya seperti apa nih, Pak? Dan peran dari BPN sendiri seperti apa? Jadi kita juga ada di kami itu ruang untuk advokasi lah, Pak, di masing-masing kantor tanahan itu. Jadi kami mengharapkan juga misalnya, Pak, saya masih belum jelas nih, Pak, tanah saya mau saya jual, tapi ini masih atas nama mungkin orang tua yang belum diwaris. Nah, monggo aja datang ke kami, Mbak. Dan itu gratis. Oh, gratis? Gratis. Jadi nggak ada misalnya konsultasi ke kami terus kemudian kita narik, enggak lah. Oh iya, berarti info bagus, info menarik ya, nih jadi buat teman-teman. kita itu kalau misalnya itu, jadi memang ada di kami itu ruangan untuk informasi sebetulnya. Oh, informasi. Iya, jadi kalau misalnya mau, Pak, ini kita mau jual tanah tapi masih atas dengan nama yang lama, gimana prosedurnya?
gimana syarat-syaratnya, dan kita juga kalau nanyain syarat-syarat gitu kan nggak bayar. Iya. Cuman misalnya nanti kita kan contoh ya, Pak, kita itu mau beli tanah di sana, aman nggak sih Pak? Bisa memohonkan SKPT namanya Pak, surat keterangan pendaftaran tanah. Jadi Pak, saya itu ini loh Pak, tanahnya di sebelah pojok di jalan A. Nah ini mungkin ditunjukkan ke ini, nah nanti tinggal bayar 50.000, sudah dapat keterangannya. Tanahnya milik siapa, apakah dibebani hak tanggungan ataupun kredit lah dari bank. Itu bisa dimintakan dari situ Mbak. Jadi model-model situ kita kalau yang SKPT memang bayar, karena memang kalau enggak kan semua orang bisa minta. Wah tanahnya Pak Doni ini di mana saja bisa minta kan jadinya. Nah itu kita dengan bayar itu masih bisa lah, nggak diiniin. Dan kita yakin posisinya di situ. Termasuk juga kita itu juga ada aplikasi sebetulnya Mbak. Aplikasi apa tuh Pak aplikasi. aplikasinya? Jadi kita ada yang namanya Bumi, atrbpn.go.id. Oke, Bumi. Nah, nanti bisa di-download ya. Bisa di-download, bisa dilihat, oh tanah saya benar nggak sih letaknya di sini. Dan kemudian bisa dilihat NIP-nya berapa, nomor identifikasi bidangnya. Terus kemudian kita juga ada aplikasi yang di Apple Store itu di App Store itu Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Lah itu kalau kita sudah masuk di Sentuh Tanahku itu tanah kita itu bisa masuk di situ. Jadi ada warning lah misalnya, oh ternyata ini ada yang minta SKPT-nya, itu bisa ketahuan dari situ. Oh, berarti itu aplikasi yang berbeda ya Pak ya? Aplikasi yang berbeda. Kalau yang Bumi ini kan web based ya. Kalau Sentuh Tanahku kan memang di aplikasi di App Store, App Store di mobile phone bisa gitu. di-download gitu ya? Bisa di-download ya, itu. Dan itu kita ada verifikasi supaya yang punya itu misalnya Doni itu kan KTP-nya ada itu. Nah, kita bisa tahu sertifikat yang saya punya itu ada berapa di situ. Langsung masuk ke situ, asalkan sudah elektronik nih. Sudah elektronik ya? Ya, sertifikat elektronik. Jadi itu juga kita ada beberapa yang memang pembaruan lah supaya memudahkan masyarakat. Termasuk syarat-syarat untuk jual beli ataupun itu ada di Sentuh Tanahku Mbak. Jadi berapa biayanya, berapa nanti BPATB-nya, berapa itu sudah ada di situ semua. Oh, berarti lengkap ya Pak? Lengkap. Ya? Bisa di-download Sentuh Tanahku di App Store. Iya di App Store, dan itu kita perlu verifikasi karena nantinya di Sentuh Tanahku itu pemilik sertifikat bisa dapat nomor-nomor sertifikatnya, lokasinya di mana saja itu bisa dapat juga. Asalkan udah elektronik tadi ya? Iya, karena sudah elektronik catatannya. Tapi kalau yang belum elektronik, ya nanti minta ke kantor tanahan untuk jadi alih media, menjadi elektronik. Iya, di alih media. Gitu. Termasuk juga kita itu tolong ya jangan percaya dengan perantara, karena tanah ini ya termasuk rentan lah. Rentan. Jadi contoh misalnya sertifikat dibawa itu bisa dibalik nama kan. Kalau ini. Seperti kasus yang kemarin ya Pak ya? Ya, seperti kasus Mbah Tupon. Jadi begitu sertifikat asli dibawa, meskipun awalnya Mbah Tupon ini kan mau pecah sertifikat untuk waris, karena Mbah Tupon juga tanda tangan aja, ya akhirnya ini kan ada peralihan hak gitu loh. Intinya itu. Nah itu ya mungkin sebisa mungkin kita itu jaga sertifikatnya jangan diberikan ke orang lain. Iya, betul. Ataupun kalau mau Pak, saya mau ngurus pecah ataupun waris, monggo datang ke kantor tanahan. Langsung datang ke sini aja? Iya, ke kantor tanahan. Jadi biar di situ kan nggak mungkin kita itu wah nanti dikasih, enggak kan, pasti dijelaskan begini, biayanya begini. Wong sekarang setorannya juga melalui elektronik juga kan, nggak mungkin lah kita pakai amplop-amplopan ini kan sekarang kan. Aman ya? Aman transparan lah pokoknya. Transparan, jadi ada kwitansinya, nanti ada pembayarannya juga langsung nyetor ke kas negaranya. Gitu. Kalau kemarin kita melihat kasusnya Mbah Tupon ya, mungkin itu kan menjadi korban salah satu mafia. Ini kalau mungkin masyarakat lain misalnya mungkin ada kasus yang sama, nah itu mungkin apa sih Pak yang harus kita lakuin? Ya mungkin gini ya, karena merasa awalnya ini kan Mbah Tupon itu sebenarnya nggak tahu kalau itu jadi berpindah tangan gitu ya. Nah, kalau berpindah tangannya kita juga nggak tahu juga, wong kita juga secara formal di kami ini kan begitu AJB-nya masuk ke kami, ada tanda tangannya, kemudian BPAT-nya juga udah ini, saksi-saksi juga ada, ya kita proses. Nah, bisa juga Mbah Tupon itu datang ke kami, tapi kan pasti kalau untuk urusan pidananya kan lapor ke polisi ya. Nah, itu juga saya yakin polisi juga saat ini juga sudah menyelidiki, kemudian mungkin ya kalau ada tindak pidananya mungkin langsung penyidikan gitu ya Mbak ya.
Nah, tapi dari kami sendiri, kami juga akan melakukan cek kepada kami sendiri, Mbak. Jadi data-data kami itu apakah benar memang ini. Jadi biasanya kalau ada pengaduan juga kita cek datanya itu. Jadi kita juga bisa menerima pengaduan juga, kemudian kita juga akan coba telusuri lah. Karena kan kita tahu riwayat tanahnya itu awalnya dari Mbah Tupon, kemudian ada pecah juga, pecah sertifikat yang untuk penjual yang 298 itu kan ya. Nah, ini juga kita juga cek, kemudian apakah kok tiba-tiba sudah ada ini, ya kita cek dengan Mbah Tupon. Nanti mungkin kita juga sarankan Mbah Tupon untuk lapor ke polisi, ataupun kita juga lakukan yang sekarang kita lakukan, blokir internal, Mbak. Karena kita mencurigai ini adanya sengketa di jual belinya ini kan. Blok internal ya, Pak? Ya, blokir internal namanya. Blokir internal. Blokir internal, karena itu kita menganggap terjadi penipuan ataupun apalah untuk yang sengketa lah kaitannya. Blokir internal itu seperti apa, Pak? Blokir internal itu blokir yang kita lakukan kalau kita melihat bahwa adanya sengketa yang memang dilaporkan ke kami, kemudian kita lihat ini memang dari data-data kami itu terjadi sesuatu yang memang tidak seharusnya lah, tidak sesuai SOP gitu loh. Jadi kita juga bisa lakukan blokir internal. Dan ini kan sudah ramai di luaran itu. Jadi mendatangkan dampak yang besar kalau Pak Tupon kan nggak bisa ngeblokir karena itu sudah bukan atas nama Pak Tupon lagi. Iya, udah dibalik nama ya. Nah, udah dibalik nama. Jadi kita yang melakukan inisiatif untuk blokir internal itu. Gitu. Kalau kasus-kasus yang terjadi dalam jual beli tanah itu kebanyakan seperti apa sih, Pak? Ini kan kita ini kadang-kadang ya sama lah kalau kita penjual gitu ya. Kalau ada yang nawar kemudian harganya itu sudah cocok, itu kan pengennya ya sudahlah ininya saya kasihkan, nanti duitnya bisa transfer belakangan. Nah, ini kan kalau jual beli tanah saya mikir jangan seperti itu gitu loh. Bahaya, Pak, ya. Iya, Bisa dibalik nama nanti. Iya, jadi ada juga memang yang modelnya, Pak saya 200 bikin AJB, contoh ya. Pak ini tanah ini sepakat harganya 1.000. Iya. Tapi uangnya baru 200, tapi kita bikin AJB-nya, akte jual belinya. Nah, seperti itu yang kadang-kadang disalahgunakan juga oleh pembelinya. Juga, ya. Jadi, wah ini sudah ada AJB-nya, sudah ada ini, dia langsung balik namanya. Meskipun ini belum lunas. Jadi, ini yang paling banyak terjadi sih sebetulnya. Jadi, harusnya jangan dulu gitu, Pak? Ya jangan dulu beli AJB-nya. AJB-nya ya bikin kalau sudah lunas. Bikin aja pengikatan jual beli aja. Bahwa ini ada beberapa termin, dan nanti setelah selesai baru diinikan gitu loh. Baru dibikin akte jual belinya. Tunggu sampai lunas dulu ya, Pak? Iya, karena kan ya tadi orang itu kan kalau sudah sepakat harganya, kemudian juga sudah kenal orangnya, ya bisa aja tetap ditipu. Wong kita waris aja kadang-kadang juga bisa beralih gitu loh. Iya. Apalagi ini yang jual beli yang kita memang nggak pengalaman lah dibanding yang pembelinya mungkin yang sudah biasa investasi gitu loh ininya di tanah gitu. Gitu aja. Berarti ya harus jelas ya, jangan langsung menyerahkan sertifikat nanti disalahgunakan ya, Pak ya? Iya. Karena ya masih model yang kalau sertifikat yang lama ini kan kita nggak ada pemberitahuan kalau misalnya terjadi balik nama, terjadi ini. Kalau yang sudah elektronik, ya tadi dengan sentuh tanahku itu kita bisa ngabarin, oh ini loh ada yang SKPT atas nama ini, apakah ini sudah kenal dengan Bapak, itu kan bisa kecek di sentuh tanahku itu. Sentuh tanahku. Iya. Berarti ya harus dielektronikan dulu, penting juga ya Pak? Penting. Ya, kita juga dengan elektronik ini juga memudahkan kita kan, maksud saya kalau ada apa-apa kita bisa memberitahu dengan yang punya langsung. Iya. Ininya itu. Meskipun elektronik kami itu juga masih ada sertifikat dalam bentuk fisik dan lebih secure dibanding yang hijau. Kalau yang hijau itu kan masih lebih mudah dipalsu lah dibanding yang sekarang yang putih yang sertifikat elektronik. Oke. Ya. Baik, Pak Doni, kalau kita melihat kasus Mbah Tupon kemarin ya, Pak. Kalau hukum pidana itu kan ada di kepolisian nih, Pak. Ya. Nah, tetapi di luar hal tersebut nih, terkait perdatanya dalam hal ini, itu mungkin persangkutannya gimana, Pak? Jadi hak keperdataan itu kan ya seperti tadi, Mbak, untuk hak kepemilikan atas tanahnya ya. Nah, ini kadang-kadang kita itu kalau pidananya udah diurus itu kadang-kadang masyarakat sudah menganggap oh udah selesai nih di polisi ya, kan nggak bagus juga itu maksud saya. Kita juga di acara BPN ini juga akan kesusahan tuh kalau misalnya pidananya udah selesai tapi hak keperdataan dari Mbah Tupon itu belum
belum terpenuhi. Nah, ini mungkin harus ada apa namanya dari nanti dari kami juga kan mungkin juga akan bantu lah dengan kaitannya dengan ini, dengan timnya dari Pemda Bantul untuk melakukan ya mungkin gugatan ataupun apa tambahan lah terhadap apa namanya di pengadilan kepada kejaksaan maupun dari kepolisian ya. Kalau bisa itu kalau harapan kami kan kan ini sudah masuk di apa target operasinya mafia tanah ya di kami Pak. Jadi di kejaksaan maupun di kejaksaan maupun di kepolisian itu udah ada gelar perkara bersama itu. Iya. Nah, ini mungkin nanti kita lakukan kalau bisa ya tuntutannya itu sekalian bahwa untuk membatalkan jual beli dan ini akan dikembalikan ke Mbah Tupon. Itu kalau nggak bisa. Tapi kalau bisa kita lakukan itu ya. Tapi kalau nggak bisa nanti putusannya juga belum ini ya nanti kita akan lakukan gugatan perdata untuk dari Mbah Tupon sendiri supaya bahwa jual belinya batal karena memang yang ini telah melakukan tindak pidana terhadap Mbah Tupon sendiri. Jadi model-model seperti itu ya mungkin kita harus sosialisasikan kepada masyarakat supaya paham bahwa kita itu enggak begitu selesai di laporan polisi sudah tinggal udah kelar gitu enggak masih ada banyak proses selanjutnya dan ya. Kita berharap sih memang kita bisa percepatlah proses itu supaya dengan dimasukkan dalam target operasi mafia tanah itu tadi. Nah, kita berharap kita lebih cepat prosesnya dan berharap juga Mbah Tupon juga bisa lebih cepat untuk mendapatkan haknya kembali ya, Pak. Gitu, Mbak. Oke. Berarti ya lapor polisi kelar udah selesai enggak, tapi setelah itu masih ada proses-prosesnya ya, Pak. Iya. Dan ya, kita juga sudah diskusi dengan tim penasihat hukumnya Mbah Tupon. Jadi kita juga buka komunikasi lah dengan beliau ini supaya tuntas lah kaitannya dengan sengketa di Mbah Tupon ini. Oke. Ini yang terakhir Pak. Ini sebenarnya tadi udah disinggung sih, mungkin kita ulang lagi, kita rangkum lagi nggak apa-apa ya. Mungkin hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat ketika jual beli tanah untuk menghindari sengketa sama menjadi korban mafia itu seperti apa Pak? Mungkin yang pertama ya, jadi kita itu harus saling mengenal lah antara pembeli dan penjual tanah ini karena sama-sama lah kita itu kalau kita sama-sama beritikat baik dan halal lah jual belinya itu ya kita berharap yang jual juga untung, yang beli juga untung gitu loh. Nggak ada yang saling menguntungkan. Nggak ada yang Pak jual itu nanti rugi karena dia kehilangan tanahnya tapi nggak ada duit yang masuk, nggak ada dana yang masuk. Penjual juga jangan sampai beli tanah yang sengketa ataupun yang bukan haknya. Karena tanah ini kan kita sih berusaha untuk di BPN ini supaya tanahnya terdaftar semua ya. Tapi kan belum tentu kita itu juga tahu tanah-tanah yang masih kosong itu punya siapa. Itu yang kita juga mengingat. Nah, saya berharap kalau ada jual beli itu ya monggo, kalau mau yang penjual itu mau ke BPN untuk minta SKPT, monggo. Mau konsultasi juga nggak apa-apa ke BPN. Gratis gitu loh. Jadi kita itu bisa ini kan Pak di sana. Dan kita juga ada beberapa mungkin ya karena kita juga di kementerian itu masih jadi satu. RDTR itu kan juga di kita juga ada Mbak. Rencana detail tata ruang ataupun tata ruang di kita kan juga ada. Jangan sampai Pak saya mau bangun di situ tapi di situ nanti ada LSD namanya Mbak, lahan sawah dilindungi. Jadi itu nggak bisa dibangun untuk bangunan gitu loh. Jadi itu juga jadi kendala juga. Pak saya mau beli tanah untuk jadi kontrakan, untuk jadi kos-kosan atau jadi pabrik nggak bisa dibangun karena ada LSD lahan sawah dilindungi itu. Nah itu juga jadi bisa konsultasi lah ke kami. Toh kami itu kalau konsultasi juga nggak menarik bayaran kecuali tadi SKPT tadi karena memang SKPT memang sifatnya udah perorangan ya. Kita juga perlu catat kan nggak semua orang nanti bisa minta tentang tanah itu. Jadi terus kemudian kalau bisa itu milih PPAT pejabat pembuat akta tanah yang memang reputasinya sudah bagus lah. Kan kita juga tahu bahwa ada beberapa yang memang reputasinya bagus lah untuk yang PPAT itu dan kita nanti juga akan bikin di aplikasi itu ya kayak Grab kayak itu yang ada bintang-bintangan itu Mbak. Jadi kalau PPAT-nya bagus itu kita kasih bintang 5 gitu loh. Kan itu layanan ya termasuk ya. Jadi itu bisa diinikan. Kita sih ngeritnya dari situ nanti kita juga akan ini dan akan ada pembinaan PPAT sih. Tapi kita juga harus pilih PPAT yang bagus, kemudian juga kita bisa minta ke
pertanahan. Tapi kalau yang milenial ataupun yang Gen Z itu kan biasanya sudah langsung itu tuh download aplikasi Sentuh Tanahku itu ya. atau ke bumi untuk melihat apa namanya status tanahnya. Kemudian di situ juga ada zona nilai tanah. Jadi itu bisa juga jadi jadi patokan lah, acuan harga lah. Jangan sampai harganya ketinggian banget ataupun juga kerendahan banget terhadap masyarakat yang mau jual beli itu. Oke. Gitu. Mungkin itu saja sih Mbak untuk yang jadi harus ke BPN kalau nyari informasi, kemudian carilah PPAT, pejabat pembuat tata tanah yang bagus, punya reputasi yang baik, reputasinya bagus, kemudian aplikasi juga harus kita manfaatkan lah, Sentuh Tanahku, Bumi untuk melihat-lihat kondisi tanah maupun rencana detail tata ruang yang ada di situ. Dan saling menguntungkan juga ya Pak. Iya, kesepakatannya itu kan saling menguntungkan itu, jadi nggak ada lah, karena kan nggak ada jual beli tanah itu pasti harganya naik, nggak ada harga tanah turun. Turun ya. Nggak ada, karena tanahnya itu jumlahnya tetap ya, nggak ada luasan tanah itu bertambah, nggak ada. Nggak ada ya, kecuali ada reklamasi lah. Tapi kalau ini selama ini ya kita menganggap bahwa harga tanah tetap, luasan tanah tetap, ya pasti harganya naik. Jadi kalau di hukum ekonomi itu nggak ada harga tanah turun tuh nggak ada. Ya, naik terus ya Pak? Naik terus, yang pasti naik terus. Iya. Begitu Mbak. Ya berarti saling menguntungkan, harus halal ya Mbak. Halal itu maksudnya ininya itu jual belinya itu bermaksud untuk memang ya kebaikan tuh kedua belah pihak. Kesepakatan, kemudian objeknya jelas. Ininya itu. Cara-cara jual beli ini. Kalau mau konsultasi juga bisa langsung datang ke sini ya, gratis ya Pak bisa, ya? gratis. Kalau kita sering kok ada yang ini tuh. Jadi kita harapkan sih karena tapi masyarakat udah banyak yang sadar ya Pak seperti itu. Ada yang jadi banyak lah kita yang di kantor tanah itu kadang-kadang, dan kita membuka ini Mbak, jadi pelayanan tiap hari libur Sabtu Minggu. Jadi kalau misalnya Pak saya di hari kerja agak susah, monggo hari Sabtu Minggu kita itu ada beberapa kantor yang nggak semua sih, kalau kayak Gunung Kidul jarang-jarang itu orang Sabtu Minggu datang, tapi kalau di Sleman, Bantul, sama kota ini kita terbuka layanan terutama untuk kepada yang pemilik sendiri. Jadi Pak saya mau waris, monggo saja datang hari Sabtu Minggu itu untuk ngecek syaratnya, kemudian nyerahin berkasnya, bayar juga bisa, konsultasi bisa. Untuk PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajaknya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Doni atas waktunya, atas ilmunya juga nih. Ini saya juga sama-sama belajar, Sedulur Jogja di rumah juga sama-sama belajar ya. Dan baik, itulah tadi Sedulur Jogja ngobrol-ngobrol kita nih bersama dengan Pak Doni. Dan semoga ini menjadi manfaat dan wawasan juga nih buat kita semua. Untuk itu, terima kasih Pak Doni atas waktunya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.